Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bapa, kami tahu bahwa rancangan yang Kau berikan dalam kehidupan kami sungguh-sungguh luar biasa. Engkau mementeraikan kami dengan menterai darah-Mu. Kebenaran yang sejati akan tampak karena Engkau ada dan Roh Kudus bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Dikembali Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, temanya pada hari ini tetap kematian dan kebangkitan sampai pada tanggal 30. Judulnya adalah mati bagi dunia, hidup bagi Kristus. Mari kita lihat, perhatikan ayat emasnya dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Pengakuan ini, saudara, kita tahu bahwa hal yang masa lalu atau kehidupan yang lama itu sangat tidak terpuji, ya, karena di sini dikatakan, saudara, kalau orang menjadi percaya pada Tuhan, saya sudah sering katakan, kita berjalan di atas air. Jadi kalau kita percaya pada Tuhan, jangan memakai logika, karena kita tidak bekerja. Kalau kita bekerja, kita pakai logika. Tapi kalau kita masuk di dalam kebenaran Allah, kita harus tidak boleh memakai lahiriah, hal-hal lahiriah. Karena apa? Karena di sini sudah jelas dikatakan, saudara, bahwa orang yang menjadi pilihan Allah itu selalu mengungkapkan, ya, masa hidupnya, saudara, di masa lalu sampai kepada masa-masa di mana dalam perjuangan dia sebagai orang pilihan Allah, saudara, kita sadar bahwa hidup yang sesungguhnya Paulus ini orang yang betul-betul dipakai Tuhan, tetapi riwayat hidupnya karena dia memakai kekuatan lahiriah, di mana kehidupan yang dahulu, saya akan bacakan bagaimana kehidupan Paulus dahulu. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Dia percaya secara lahiriah. Jika ada orang yang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, itu aku, gitu ya. Aku lebih lagi. Jadi dia tunjuk itu aku, gitu. Disunat pada hari ke-8. Jadi dia sudah lakukan dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, akulah orang Farisi. Jadi dia tidak bisa melakukan, tetapi omongannya banyak, ya saudara. Tentang kegiatan, aku menganiaya jemaat. Jadi tentang kegiatan, dia itu sukanya menteror orang, ya, orang-orang pilihan Allah. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi saudara, kita bisa membayangkan bahwa kehidupan Paulus dulu itu sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia memakai lahiriah. Dia memakai kekuatannya, dia memakai kepandaiannya, dia memakai kepercayaan dengan kekuatan dari pribadi dia, dengan otak dia, dari pikiran dia, perasaan dia. Itu semua adalah fana. Kenapa? Karena di dalam kitab Paulus ini atau dalam Filipi pasal 3 ini diterangkan satu ayat emas yang membuat kita perhatikan. Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, jadi apa yang dia punyai, power dia, kemampuan dia, ketampanan dia, mungkin ya, proses dia itu bagus, semuanya bagus. Tadi kan Tuhan tunjukkan, ya. Tapi sekarang ini, setelah aku mengenal Tuhan, itu aku anggap rugi. Tahu ya sudah maksudnya? Jadi aku ini ngelakuin dengan lahiriah itu rugi. Gak ada apa-apanya. Itu hanya tuntutan demi tuntutan hingga hidup kita ini tidak puas.
kita mudah tersinggung, mudah marah, mudah benci, mudah menyimpan hal-hal yang tidak baik. Itulah Paulus. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu terus-terus gitu, kamu tidak akan menjadi milikku. Nah, dari situlah Tuhan menggerakkan hatinya Paulus, sehingga dia berkata bahwa keuntungan yang dulu aku alami itu bagi aku sekarang itu rugi. Karena aku sudah mengenal Kristus, kedaginganku harus dimatikan. Keakuanku harus dimatikan. Kemauanku yang kuat itu harus dipatahkan. Kita harus berserah kepada Tuhan. Contohnya kayak apa, Bu? Mari kita akan belajar memahami, saudara ya. Ada satu kesaksian, saudara. Suatu ketika saya ada di suatu tempat, ya. Waktu itu saya tahu bahwa saya di situ juga tidak melayani, hanya singgah aja, ya, karena saya butuh sesuatu yang harus saya beli. Terus saya mengambil barang itu, kemudian dia berkata bahwa kamu hamba Tuhan. Saya tersenyum, lalu dia bilang bahwa mengapa ya? Dia kedutkannya. Mengapa ya? Maaf ya, dia bilang gitu. Seorang hamba Tuhan tuh kalau, dari dia hati-hati bicara, kalau mau apa-apa tuh mesti berdoa lebih dulu. Itu kan rasanya kayak apa toh? Lek sudah didoa itu atau berdoa sendiri itu bagaimana rasanya? Kalau saya secara logika, secara lahiriah, saya akan sombong, ya. Iya, kalau aku berdoa nanti begini, saya tidak mau. Saya takut. Kalau saya maju terlalu berani tanpa ada pimpinan Tuhan, tidak ada urapan. Apa sudah? Kalau kita terlalu maju dan tidak ada bersama dengan Tuhan, tidak ada urapan. Paham sudah? Jadi kalau orang tidak ada urapan, kamu ngomong berapa kali, tidak akan bisa masuk. Sedangkan kalau diurapi aja, kalau diomongi, dikasih nasihat juga tidak mau dengerin. Jadi hal itu adalah hak Tuhan. Jadi akhirnya saya cuma bilang gini, saya tersenyum, saya tunduk, terus dia bilang gini, gak usah malu, gitu. Dia ceplek saya. Ayo kamu bukaan rahasiai, supaya aku ngerti bedanya apa. Kalau kamu itu anak Tuhan, hamba Tuhan, sama dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Hanya saya berdoa. Waktu saya tunduk itu, saya berdoa. Karena orang ini pintar ngomong. Saya jujur kalau ada orang pintar ngomong itu saya minder. Saya bilang, Tuhan, tolong saya agar apa yang saya katakan ini itu betul-betul berguna. Ya, betul-betul itu kata-kata Tuhan, bukan kata-kata suka-suka sendiri gitu. Saya tidak mau. Akhirnya Tuhan bilang, mengalir aja, mateng. Ya, mengalir aku dikejar, cuan sudah tak bayar, saya jalan ditut no. Kamu tidak bisa jawab tau? Bener dong? Kamu tidak bisa ngomong dong? Aku udah tahu jawabannya. Gitu. Terus akhirnya Tuhan tuh gerak no, tanya no, tahu dari mana? Ya apa ceritanya? Waduh lah kok saya sih mungkin ditanya. Saya juga tidak perlu. Tidak apa-apa. Ya sudah. Terus saya nanya, aku haus. Saya bilang gitu. Tiba-tiba aja gitu. Oh ya, kita di sebelahnya ada kafe. Kita duduk-duduk di situ. Ya udah, kita duduk. Saat saya duduk, saya cuma bilang gini, Tuhan, saya tidak mau berdebat. Karena Tuhan juga tidak ingin tahu saya berdebat. Saya tidak pintar berdebat. Tuhan, hanya ini kopi anak-anak muda. Tak bilang ya, aku tahu. Kenapa orang Kristen atau orang-orang pilihan Tuhan itu kalau berdoa itu memiliki satu jawaban yang pasti, dan itu pasti dijawab oleh Tuhan. Terus saya itu kayak Tuhan itu bilang, belum tentu. Loh, kok bisa gitu? Wah, ini sesat, bilang gitu, saya gitu kan. Terus saya bilang, Tuhan, aku dirokno sesat Tuhan. Nah, saya bilang gitu, saya lapor sama Tuhan. Tuhan cuma diem aja. Enggak, bukan sesat. Aku sih bukan membela diri. Gini,
Doa itu ada 3. Aku sudah tahu, langsung jawab ya. Tunggu ya dan tidak. Tapi kalau minta berkat maksud tidak. Gitu dijawab dewek. Terus dirangkum-rangkum dewek, dikek pertanyaan dewek, intinya kayak gitulah. Terus akhirnya saya gini, benar Tuhan, orang ini pintar ngomong. Aku saya hambamu berusaha kecap, dia jawab 10 kecap. Jadi paling tidak saya lebih baik keluar dari sini dan meninggalkan tempat ini segera. Saya bilang gitu. Tuhan bilang, tunggu. Gak bisa Tuhan, aku pasti tidak bisa. Kaki saya ini sudah duduk, itu sudah berdiri, itu tidak bisa berdiri. Maksudnya tidak bisa berjalan. Jadi kayak dipaku terus. Duduk, oh enggak apa-apa, duduk, oh sebentar. Aduh, saya mau bilang, aku tuh mau masak, tidak bisa, mingkem. Akhirnya duduk, belek. Saya bilang, Tuhan, wis kamu aja yang jawab. Aku enggak tahu, aku enggak bisa. Ayo, ya apa menurut pendapat kamu? Dan gitu. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan itu punya kasih. Kasih yang Tuhan berikan itu sempurna dan abadi. Jadi, tidak semua orang mengerti bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Aku tuh tahu. Seluruh dunia juga tahu. Allah itu cinta sama manusia ciptaannya. Tapi kan itu pada umumnya. Yang sesungguhnya di dalam hatimu tuh harus kamu itu bangkit. Hidup manusia itu harus dimatikan keakuannya. Keegoannya dimatikan. Baru kita bangkit. Kenapa? Karena mati untuk dunia itu tidak ada guna, fana. Tapi hidup bagi Kristus ada satu kehidupan yang melekat, adalah suatu kehidupan yang tidak merugikan. Jadi untuk sementara ini kita untung, tapi keuntungan yang fana untuk apa? Pernah enggak? Ingat enggak? Ada setan yang datang. Tuhan diajak di atas bukit. Lihat semua dengan bangga. Lihat dari ujung ke ujung. Bagus kan? Lihat orangnya juga nurut-nurut. Semua itu juga ada yang cinta Tuhan. Semua, hampir semuanya. Itu bahasa sehari-hari yang ada. Kalau kamu menyembah aku, tak kasih no. Semua ini, semua keindahan dunia ini tak kasih no. Tuhan tidak memakai logika, sudah. Tuhan juga tidak memakai lahiriahnya dia. Tuhan percaya bahwa Bapa di surga menciptakan manusia untuk diselamatkan dan disempurnakan. Kalau ikut iblis, hancur sudah. Akhirnya Tuhan diam. Kenapa kamu tidak mau menyembah aku? Ini loh gampang, antara kamu menyembah atau enggak. Jadi saudara, kita sudah tahu triknya iblis, ya. Kalau kita itu masuk di dalam kebenaran Tuhan, lalu kita memakai logika, maka matilah hidupmu. Mati di dalam dunia. Fana. Jadi kamu pakai kepintaranmu, kamu main, kamu nyanyi, kamu melayani, pakai kepandaian kamu. Oke, orang bisa kagum dengan kata-kata kita. Dengan apa, mungkin pandai berpuisi, mungkin pandai bersaksi. Oh, semua orang senang. Tapi yang sesungguhnya kamu mati. Karena mati bagi dunia. Kenapa? Karena kamu tidak pernah menjawab atau bersama dengan Tuhan. Itu sering saya katakan. Lalu dia bilang, kamu tahu tak caranya nyopo Tuhan itu? Akhirnya saya bilang, sebetulnya mudah, asal kamu percaya. Caranya apa? Tidak apa-apa, doa aja. Berserah sama Tuhan. Ya sudah, aku tak mau ngikuti kamu. Hanya di dalam hati dia berdoa gini, Tuhan, aku ini orang dablek. Dan dia mengakui, aku ini suka memikir secara lahiriah. Tapi Tuhan tahu, aku punya kencing manis. Dia ditunjukin, ya. Ini borokku. Dalam roh itu dia menunjuk, ini borokku. Jadi di perutnya dia ini ada seperti borok. Yang kalau kumat itu bernanah dan berbau. Ya, terus maaf. Di bagian ini, belakang ini juga gitu. Jadi luka itu ada 3 dan 4 ya. Dia nunjukin, tapi saya tidak tahu loh dia doa gitu. Dan saya berserah. Saya sudah mulai hari ini tidak mau pakai otak saya, karena saya sudah mengandalkan apapun, tapi ini tidak sembuh-sembuh. Dan saya sudah berserah, dan saya tidak mau memakai logika saya atau lahiriah saya berserah.
inilah tubuh saya, roh saya, jiwa saya. Saya terangkan itu tubuh, roh, jiwa harus berserah. Suatu pagi, ini sudah bisa saudara, ya. Suatu pagi, dia bangun tidur kesedak. Gitu, ya. Pernah nggak saudara gitu? Pernah bangun kesedak? Pernah? Atau makan kesedak? Bisa bernafas? Halo? Pernah? Bisa bernafas enggak? Enak enggak? Nah, enak kan? Loh, hanya dia pikir dia mau mati. Begitu dia enggak berontak, saudara. Andai kan dia berontak, pasti enggak pas. Tapi begitu dia, wis aku berserah mati di dalam Tuhan, aku berserah. Enggak pakai logika. Sudah enggak pakai berserah, aku lahiriah pun juga aku udah berserah. Pada saat dia berserah, saudara. Nah, apa itu sekarang? Ada, saudara, ada binatang cecak. Aneh itu, saudara. Cecak itu kan dari atas, terus merambat di atas kepala dia. Lalu dia jatuh persis di tempat pahanya dia. Jadi kan dia masih low gini, jatuh, pok, dia jerit, wah, gitu. Begitu wah, ininya balik, bisa bernapas. Cecaknya mau mau. Coba ada saya tak tanya ini cecak tadi, tidak bahasa itu cuma cikis saja. Akhirnya begitu cecak itu ngamuk ini lama, bertatap-tatap. Terus dia bilang, terima kasih Tuhan, Engkau sudah kirim cecak buat saya, untuk saya kaget dan saya akhirnya tidak jadi kesedap, akhirnya saya bisa menurun kembali dan bernapas. Nah, terus dia telepon saya, ada satu mujizat hari ini, bahwa saya hari ini saya bangkit dari kematian. Saya kaget tuh, memangnya dia koma tuh. Dia cerita panjang lebar tadi. Ya, Tuhan itu baik kan. Berarti pada saat kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kamu berserah, tapi jangan terlambat. Contoh nih, itu tadi, sampai kesedak dulu baru eling. Jangan kesedak, jangan sampai koma seperti saya. Harus bangkit, harus semangat. Walaupun kondisimu tidak mencukupi, baik keuangan, baik harga dirimu, baik powermu tidak ada. Nah, habis asal kamu setia, Tuhan ada bersama kita. Amin. Jadi orang ini sudah, hanya dia telepon saya, dia bilang, ya sudah, mari kita konseling kembali. Konseling. Kenapa ya? Kok Tuhan itu enggak? Nah, yang diomong itu aneh-aneh. Kenapa Tuhan itu tidak jamah langsung ketika saya berdoa dan berserah? Kok suruhan cecak, suruh turun, dan saya kaget. Tuhan bilang, nah apa? Asik, itu aku. Akhirnya saya bilang, itu haknya Tuhan. Kalau toh kamu mati, juga haknya Tuhan. Jadi semuanya itu hak Tuhan. Apapun yang terjadi, yang kamu alami sekarang ini adalah hak Tuhan. Kamu merasa minder, kamu merasa tersisih, itu hak Tuhan. Agar kamu menjadi dewasa menghadapi masalah ini. Ya udah, kalau gitu aku harus mengalir ya. Ya, mengalir itu lebih baik daripada kita berontak sama Tuhan. Nah, betul sih. Tetapi yang apa dahulu merupakan keuntungan bagiku. Jadi dia sudah mulai mematikan semua keegoan dia, ambisi dia, pengertian yang bertubi-tubi, kok gini, itu sudah dipatahkan. Sekarang aku anggap rugi. Kenapa dulu aku kok tidak kenal Tuhan? Rugi. Sekarang ini baru umur, aku baru kenal Kristus dalam hidup kita. Nah, itu sudah. Jadi kesaksian ini menandakan dalam hidup kita ini, saudara, harus mau ada satu perjuangan. Amin. Orang yang berjuang tidak cukup hanya sampai di sini, itu harus bergerak dengan cepat. Kata dalam kitab Korintus, kalau kamu itu mengikut Tuhan, tidak cukup jalan cepat. Kalau kamu berlari menuju salib Tuhan. Karena kebenaran itu ada di depan, bukan di belakang. Dan kebenaran tidak ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau di dalam diri saudara, ya saudara mengalami banyak hal, ya contoh nih ya, banyak hal itu contoh, banyak perkara, banyak beban berat, banyak kuasa-kuasa tidak baik itu mengganggu kamu. Contoh nih ya, satu hari saya itu lagi tidur. Sudah doa loh ya, sudah pengurapan, sudah pokoknya saya tak lakukan semua sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, saya tidur, ada yang nyup. Saya gini kan,
Tak lihat AC mati, kok ada angin. Pagi, selimut saya ditarik ke bawah. Loh, ini apa oh ya? Saya bingung juga. Akhirnya saya diam lagi. Lagi. Saya bilang, oh hati-hati kamu. Sampai satu kali lagi, aku bangun dan aku balik rapi kamu. Nggak boleh itu juga. Berarti kamu nantang setan. Kamu harus bilang apa? Tuhan, apa yang terjadi tak serangmu. Tapi saya enggak. Oh awas kamu, jadi ngancam. Sungguhan ya. Begitu sungguhan yang ke-1 itu saya bangun dengan emosi tingkat tinggi kasarannya. Capek-capek, ngomel-ngomel gitu. Jangan membiarkan orang saya cemprot, sampai kaki saya ini basah karena saya dijabili terus. Tapi enggak mempan. Kenapa? Karena kamu memakai lahiriah. Kamu pakai kekuatan kamu. Kalau kita masuk di dalam roh, saudara, kita tidak ada loh kata, oh awas kamu, tidak ada. Jadi ini betul-betul ikhlas. Menyerah dan ikhlas dan tidak ada masalah. Itu yang kita harap, no. Segala sesuatu, bukaan hatimu, bukaan hidupmu, bukaan lembaran kasih setia Tuhan itu mengalir di tengah-tengah kamu. Supaya hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, jadi lewati dengan hati yang lapang karena waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Amin. Jalani hidup ini apa adanya. Suatu ketika, saudara, ya, ada satu kesaksian, saudara. Suatu ketika, tolong lihat sini, ya. Ada sesuatu yang membuat saya itu tercengang. Tadi saya lanjutkan. Begitu saya sudah emosi tingkat tinggi, saya sudah berserah, akhirnya saya tidak bisa tidur, akhirnya saya gini, Tuhan, aku berserah, tak serahmu. Bisa tidur saya. Nah, itu saja. Jadi kalau kita punya unek-unek, punya keinginan, punya pengharapan, jangan memakai lahiriahmu. Kamu harus membuka hati, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Agar apa? Agar hidupmu diperbarui, langkahmu diperbarui. Amin. Jalan hidup manusia itu bukan karena kekuatan kita, tetapi bersama Tuhan kita melewati perkara besar. Amin. Kita lewati semua karena Tuhan punya rencana. Satu kesaksian sebelum saya tutup, saudara. Hidup di dalam kematian itu tidak enak. Ya, kenapa? Karena kita harus bukan menahan diri, kita harus mematahkan. Dulu saya ini tidak kenaan. Ya, saudara. Benar, saya orangnya diam. Tapi kalau digarai itu membuat saya tidak bisa menerima. Itu hidup saya dulu. Begitu saya sudah mikir, saya bagaimana caranya supaya saya bukan balas, supaya saya nanti kalau dia serang saya sudah punya ini. Itu logika, ya. Tapi begitu kejadian demi kejadian saya itu kalah terus. Akhirnya saya marah. Tuhan, saya ini anakmu. Nah, dengarkan ya, saya ini anakmu. Tapi kenapa saya kok diinjek-injek? Padahal saya ini tidak salah loh Tuhan. Intinya kayak gitu. Tapi Tuhan itu buka kronologi saya. Kalau kamu anakku, kamu harus lewat jalan salib. Kalau kamu menjadi anakku, kamu harus rendah hati. Kalau kamu menjadi anakku, kamu membuka dirimu. Kalau kamu menjadi anakku, kamu harus menerima keadaan itu apa adanya. Saya nangis. Oh ya sudahlah, memang nggak pas. Ya harus berjuang. Nah, sih. Kematian itu tidak menyenangkan. Tapi ketika kamu berjalan bersama Tuhan, di dalam kematian itu ada kebangkitan. Kamu harus berjuang karena waktunya Tuhan ada di bagian kita. Amin. Nah, setelah saya melewati itu 1 tahun, saudara, saya berjuang. Orang ini sudah tidak bisa dibuat kompromi, tidak bisa dijak omong, tidak bisa, pokoknya tidak bisa apa. Selalu salah. Akhirnya saya gini, Tuhan, ya sudahlah, mungkin dia musuh saya, tapi saya percaya bahwa saya milikmu. Saya harus mengampuninya. Kalau kita sudah mengampuni, lebih baik kan? Belum tentu, saudara. Begitu saya mengampuni, fitnaan terjadi. Begitu saya mau rela, tuduhan itu terjadi. Jadi itu membuat saya protes besar sama Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, ketika kamu protes, maka kamu tidak akan bisa masuk dalam kematian, hidup dalam kebangkitanku. Ya wis Tuhan, aku berserah. Begitu berserah, saudara, Tuhan memberikan angin.
Terus saya lihat, kok aneh ya, angin ini berembus, tapi ini pohon tidak bergoyang. Ini angin apa ya? Itu saya bilang gitu. Saya berdoa, dan bilang nyanyi ya. Sembahan aku. Akhirnya saya nyanyi, menyembah. Baru dibuka kronologinya. Ternyata anginnya, itu tadi malaikat, saudara. Malaikat yang jalan. Jadi dia dengan kepak sayap itu, jadi niup kayak ada dingin. Gitu. Oh, ternyata saya ditemani oleh malaikat. Senang? Senang. Saya merasa ada hiburan yang terhibur kuat. Hanya saya gini, Tuhan, kau baik. Karena hari ini engkau menemani saya dengan para malaikat. Saya tahu bahwa Tuhan penuh dengan kasih. Hanya dibuka, sudah dibuka. Nyanyi dibuka. Semakin kita nyanyi dibuka, sudah. Semua itu kayak baris, tahu barisan ya? Barisan tinggi naik ke atas, malaikat semua berlaksa-laksa. Saya nangis. Tuhan baik. Ketika saya melihat itu, Tuhan mengurapi saya. Pujian itu, saudara, menyembah itu sudah bukan lagi saya. Dan saya tahu bahwa Tuhan memakai saya dengan lidah besi saya. Ketika saya berbahasa roh, ketika Tuhan mengurapi, tempat itu menjadi terang benderang. Nah, itu saudara, satu rahasia lagi. Kalau kamu susah, kalau kamu tidak mampu, kalau kamu tidak bisa apa-apa, nyanyi, ya, nyanyi, menyembah, talent YouTube, lagu-lagu penyembahan, nyanyi, sampai hadirat Tuhan turun. Loh Bu, aku 3 jam loh Bu, tak entan-entan itu. Tidak usah Bu, tunggu. Kamu sampai 5 jam, mulai Tuhan suruh tidak apa-apa. Asalkan kamu tidak terganggu. Contoh nih, tidak terganggunya gini. Hei istri, buat aku telur ceplok. Haleluya, haleluya. Sampai kruk. Hei, kamu masak, haleluya, haleluya. Itu bukannya menyembah Tuhan, tapi itu melanggar, ya. Karena sudah sebagai istri harus melayani suami. Karena sudah sebagai mama harus melayani anak. Jadi tidak boleh tidak ada waktu. Kita ada waktu. Setelah semuanya selesai melayani, baru kita menyembah Tuhan. Amin. Duh, kayak gitu kan tidak boleh diutamakan, jangan diolak-walik, saudara. Kalau kita mengutamakan Tuhan berarti bangun tidur, kita nyanyi-nyanyi dulu. Amin. Saat itu kita kerja, disambung lagi karena kita sudah selesai semua, baru menyembah lagi. Amin. Nah, dengan itulah rumahmu, saya percaya rumahmu penuh dengan kemuliaan Tuhan dan berkat mengalir. Mau diberkati? Nyanyi ya, saudara, belajar nyanyi, menyembah Tuhan. Itulah firman Tuhan. Kita tahu bahwa rencana Tuhan itu indah pada